Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari mahasiswa UIN Jakarta, kelas 3B Ekonomi, ingin mempresentasikan tentang tipologi gaya belajar siswa di SMA. Asra. Atas nama siapa? Fadi. Oh, Padi. Nah, jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang emang benar-benar kalian tuh bisa ngejawab lah, atau emang kalau nggak bisa ngejawab nggak apa-apa, sebisanya kalian aja. Nah, yang pertama itu ada, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Ya, karena kalau misalkan kita bacanya benar-benar itu kan jadi lebih nyerap. Oke. Nah, next pertanyaannya itu ada, apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Ya pasti dong, kalau misalnya kita dengerin guru pasti kita jadi lebih ngerti. Oke, cocok. Terus yang ketiga ini, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Nah, objek kerja tersebut itu kayak misalnya nih kalian praktek ataupun hal-hal yang benar-benar kayak apa ya? Yang di luar ruangan lah ibarat ya. Gimana itu? Itu sih ya jadi lebih mudah juga karena kita bisa melakukan itu secara langsung gitu kan. Oke. Jadi paham. Berarti lebih paham, lebih mudah juga ya, karena kita langsung eksekusi lah di lapangan gitu. Oke. Lanjut, pertanyaan keempat ada, apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Nah, maksudnya itu pesan yang ditulis di apa ya? Pesannya itu kayak jadi guru nerangin nih. Dibanding guru nerangin apa sorry. Kayak guru nih nerangin. Lu lebih suka yang nerangin apa yang ditulis di papan tulis? Itu kan kata-kata gitu. Sebenarnya sih lebih suka barengin gitu dua-duanya sih. Jadi kayak balance lah ya, satu-satu ya. nggak sebelah gitu. Oke, next pertanyaannya itu, apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Enggak juga sih, pokoknya kayak balance aja. Balance lagi, oke. Yang keenam ini, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung praktik di bengkel daripada belajar di kelas? Oh, karena lu karena SMA. Kalian SMA, jadi nggak ada di bengkel ya? Oke. Next. Yang ketujuh itu ada, apakah gambar-gambar, diagram, poster, dan wall card atau sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya sih, lumayan ya. Oke. Yang ke-8, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Enggak juga sih, paling ya baca terus dipahami lebih gampang ingat kalau gitu. Berarti. Yang ke-10 ini, apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Enggak juga, balance sih kalau ini. Balance, nggak senang nonton TV. Ya, nggak terlalu suka baca novel juga ya. Oke. Terus, apakah kamu senang mendengarkan siaran radio musik atau karaoke daripada menonton TV? Enggak juga. Nggak juga. Yang ke-12 ada, apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Ya, aku ini emang suka main basket. Ya, itu seru sih. Oke, berarti suka ya dengan olahraga. Pertanyaan 13 itu, apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Lebih inget nama sih. Lebih inget nama dibanding muka ya? Oke. Yang ke-14 itu, apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Ini sama jawaban pertanyaannya nih. Next, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek? Iya sih, ingat pasti, karena kan ngelakuin sendiri. Karena langsung terjun gitu ya, langsung aksi lah dibanding teori-teori dulu ke otak gitu ya, susah ya. Terus yang ke-16, apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Jadi lebih suka mendengarkan cerita apa membaca? Lebih senang dengar sih. Lebih mendengar, oke. Nah, yang ke-17, apakah mendengarkan cerita itu jauh lebih menyenangkan daripada membaca bukunya? Iya. Oke. Nah, 18, apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya sih, kalau lama banget ya bosen gitu ya? Iya, Padahal nih duduk mulu gitu. Terus yang ke-19, apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Kayak, misal nih, kamu lagi belajar, terus ada orang yang berisik, itu keganggu nggak? Kadang keganggu sih, ada yang beberapa yang bikin ganggu kalau emang ribut banget. Oke. Yang ke-20, apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Jadi ketika kalian belajar di suasana dengan tenang, apakah emang itu pelajarannya benar-benar diserap dengan baik atau gimana gitu? Iya, pasti karena kan jadi lebih fokus. Oke. Terus yang ke-21 pertanyaan itu ada, apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk pulpen, mengunyah permen saat proses belajar? Iya, kadang mainin pulpen. Oke.
Terus yang kedua, apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Ya enakan ngomong langsung. Oke. Yang ketiga, apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan lawan bicara? Enggak juga. 24, apakah kamu sangat antusias nih bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Misal ada teman kalian yang merasa susahan atau emang benar perlu bantuan, terus kalian bantu nih dengan bener-bener tangan kalian sendiri tuh. Gimana tuh, kayak lebih suka apa enggak? Ya sih kadang penasaran juga pengen nyoba. Jadi kayak antusias gitu ya? Iya. Oke. Nah yang ke-24 itu, apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Jadi kayak lebih baik tugas PR-nya tuh ditulis tangan, apa kalian jelasin secara benar-benar tugasnya itu dijelasin lah intinya. Oh itu sih balance ya, suka dua-duanya. Suka dua-duanya, oke. Nah yang ke-26, apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Jadi mudah nggak keganggu kalau ada suara? Dikit aja nih keganggu? Enggak sih, kalau dikit mah enggak ya. Yang nggak begitu keganggu. Oke, nah ini jadi pertanyaan terakhir ya. Di pertanyaan ke-27, ketika kamu mendapatkan kabar gembira dan membuat kamu senang, kamu akan lompat atau kegirangan. Misalkan kayak ekspresi kalian lah ketika kalian dapat sesuatu yang benar-benar wah hasil baik nih, kabar gembira, kalian bakal ekspresinya itu gimana? Kadang sih ya gitu, kesenengan, lompat-lompat gitu. Oke. Berarti mungkin itu aja yang bisa saya tanyain ya ke kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ya udah segitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saudara M. Fadi Ramadan. Siap. Siap. Terima kasih banyak.